selamat datang di channel Biha Korslet. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Bab 533. Peter ragu-ragu. Bukan berarti dia benar-benar menyimpan dendam terhadap Kira, hanya saja, beberapa saat yang lalu, ketika Susan mengatakan bahwa Kira bersedia meminjamkan gaun pengantinnya kepada Mary tetapi tidak kepada mereka, dia tiba-tiba merasa cemburu. Dia dan Alice adalah saudara laki-laki, Kira. Bagaimana mungkin dia memperlakukan mereka secara berbeda? Dan perbedaannya terlalu signifikan. Peter menegangkan rahangnya, ekspresinya sedikit melembut, ketika Susan tiba-tiba berbicara. Dia menatap Kira dan berkata dengan suara menyedihkan, "Kira, anggota keluarga harus saling memahami dan menghormati. Aku tahu kamu tidak menyukaiku, tetapi bisakah kamu tidak memperlakukan Peter seperti ini? Dia sangat menyukaimu. Beberapa hari setelah kamu baru saja kembali, setiap kali dia dan aku pergi berbelanja, dia berpikir untuk membeli sesuatu untukmu, tidak bisakah kamu menghormatiku demi dia?" Dia menundukkan kepalanya. "Aku tidak akan menyimpan dendam tentang peretasan ponselku. Aku hanya berharap mendapatkan restumu untuk menikahi Peter. Apakah itu terlalu berlebihan?" Peter lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Keira. Mendengar ini, Keira mendesah dalam diam. Dia tahu dia harus menyatakan pendiriannya hari ini. Baru saja, selama perselisihan antara James dan Peter, dia menyadari bahwa dia sebenarnya telah mempertimbangkan untung dan ruginya, bahkan pada satu titik merenungkan apakah akan mengungkapkan kebenaran kepada Peter dan dengan bingung menyetujui pernikahan ini. Namun sekarang, dia mengerti. Semua saudaranya bermaksud baik padanya. Bahkan Peter, yang tidak tahu apa-apa, bersikap tulus. Bagaimana mungkin dia tetap acuh tak acuh? Kira menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Tidak." Semua orang di sekitarnya tercengang, termasuk Peter. Kira menoleh padanya. "Percaya atau tidak, aku melihatnya di mal hari itu. Hubungannya dengan saudara laki-laki itu meragukan. Apa yang mereka lakukan melampaui kasih sayang saudara kandung. Mereka bersikap intim." James bergegas ke depannya, menarik lengannya. "Kira, apakah kau punya bukti?" "Tidak," jawab Kira yakin. Seketika, James berkata sambil tertawa dan tak berdaya, "Kalau kamu tidak punya bukti, jangan katakan begitu keras." Charles pun mengangguk. "Ya, Kira, kalau tidak ada bukti, jangan bicara omong kosong." Kedua pria itu sekarang menatap Petrus. Susan marah besar dan menegur Kira. "Peter, aku tidak bisa mentolerir ini lagi. Kira, aku tahu kita pernah punya masalah sebelumnya, dan itulah sebabnya kamu tidak akan membiarkanku menikah dengan Peter, apapun yang terjadi." Semua orang terkejut. Masalah apa? Bahkan Kira sendiri pun bingung. Susan menggigit bibirnya. "Apakah karena saat kuliah, kamu kalah dariku dalam kontes kecantikan kampus?" Kira tidak tahu harus berkata apa. Dia benar-benar bingung. Itulah kehidupan Kira yang sebenarnya, bukan kehidupannya. Kira tidak tahu bahwa kehidupan Kira pernah terjalin dengan kehidupan Susan. Susan menggigit bibirnya. "Dulu, aku menang dengan selisih beberapa suara, dan kabarnya kau tidak senang. Saat kita bertemu, sorot matamu, itu tidak benar. Kupikir kau sudah lupa, tetapi apakah kau memfitnahku sekarang karena itu?" "Kira, itu 3 atau 4 tahun yang lalu. Kita tidak pernah memiliki konflik kepentingan yang nyata, jadi mengapa repot-repot?" Kira secara naluriah menatap Louis. Louis sudah mengambil teleponnya dan menyerahkannya padanya. Kira mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah halaman intranet kampus Kira. 4 tahun lalu, Kira memang bersaing dengan Susan untuk mendapatkan gelar gadis kampus tercantik. Itu bahkan bukan kontes resmi. Kira terdiam. Rubah ini sungguh datang dengan persiapan. James dan Charles, yang juga bisa melihat layar, keduanya melirik Kira dan kemudian berkata, "Kami tidak menganggap Kira sebagai orang seperti itu." "Benar, dia sudah menikah dan punya anak sekarang. Siapa yang akan bersikap picik seperti itu?" James bahkan menambahkan, "Saya pernah berkonfrontasi tidak menyenangkan dengannya saat saya tidak tahu identitasnya. Jika dia menyimpan dendam, saya akan menjadi saudara laki-laki yang paling tidak disukainya. Apa masalah kecilmu dibandingkan dengan itu?" Susan mengangguk. "Tepat sekali. Apa gunanya sedikit gesekan kita dibandingkan dengan semua itu? Kenapa kamu tidak bisa membiarkanku bahagia bersama Peter?" "Kira, apakah karena aku seorang wanita?" Kira berkata, "Aku
Aku tidak mau mendengar omong kosongmu lagi. Peter akhirnya meluapkan amarahnya, melotot ke arah Kira. Apa lagi yang kau inginkan? Dia terengah-engah saat mengamati Kira. Aku memperlakukanmu seperti adikku sendiri, tapi bagaimana denganmu? Kau tidak bisa memberikan bukti apapun atas apa yang kau katakan sementara Susan memiliki semua buktinya. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kira tidak tahu harus berkata apa. Dia mengepalkan tinjunya. Detik berikutnya, suara geraman Tuan Olsen terdengar dari lantai atas. Peter, bagaimana bisa kau berbicara seperti itu pada Kira? Dasar tidak tahu terima kasih. Kemarilah sekarang juga. Mendengar ini, Peter mencibir lalu melirik Kira sebelum menuju ke atas. Pandangan itu membawa kekecewaan. Itu membuat dada Kira sedikit sesak. Namun sebelum ia sempat berpikir mengapa, teleponnya tiba-tiba berdering, dan ia langsung menjawabnya. Ia mendengar suara isak tangis pengasuh di ujung telepon. Nyonya, cepatlah pulang. Kediaman di selatan terbakar. Amy dan aku sedang bersama. Aku mengajaknya jalan-jalan, tetapi begitu kami kembali, kami mendapati rumah itu terbakar, jadi aku menelepon pemadam kebakaran. Namun, Nona Mary masih di kamarnya. Kata-kata ini membuat Keira berdiri tegak. Mary, tidak. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Mary. Bab 534. Keira sedikit tersandung, dan Louis dengan cepat menenangkannya. Sekelompok saudara di dekatnya segera menatapnya dengan cemas. Ada apa? Keira menarik napas dalam-dalam. Kebakaran terjadi di rumahku. Aku harus kembali sekarang. Setelah itu, dia mengikuti di belakang Louis, melangkah menuju tempat parkir. Mobil itu melaju kencang dalam perjalanan pulang. Ponsel Keira bergetar sekali, diikuti oleh sebuah pesan teks. Kebakaran itu dilakukan oleh Fox. Keira, apakah kamu belum menyadari betapa seriusnya situasi ini? Jika kamu tidak segera menikah dengan Scott Martin, Fox akan punya waktu untuk menghancurkan hubunganmu dengan 5 keluarga besar satu persatu. Wajah Keira menegang, dan tangannya mengepal. Dia menatap ke depan dengan marah, menggertakkan giginya dan mengucapkan nama itu. Fox. Semua orang merasa cemas tentang situasi Alice dan Mary, tetapi Keira dapat melihat dengan jelas bahwa mereka saling mencintai. Kesalahpahaman sebelumnya juga disebabkan oleh azoospermia Alice. Rekonsiliasi mereka hanya masalah waktu. Keira tidak memaksa mereka, dia hanya ingin Mary memahami dan mendapatkan kejelasannya sendiri. Tetapi jika Mary benar-benar tewas dalam kebakaran itu, perjodohan antara keluarga Olsen dan keluarga Davis akan batal, dan kerjasamanya dengan keluarga Davis pun akan menjadi kurang solid. Mobil itu segera tiba di kediaman selatan, dan begitu memasuki lingkungan itu, mereka melihat gumpalan asap hitam mengepul ke langit. Petugas pemadam kebakaran telah tiba dan mengepung villa itu. Setelah melihat ini, Keira bergegas maju tetapi langsung dihentikan. Apinya baru saja padam, di dalam masih terlalu panas. Masuk sekarang akan membuatmu terbunuh. Tim kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan orang-orang. Keira gemetar seluruh tubuhnya, dan dia bertanya, apakah ada korban? Petugas pemadam kebakaran itu mendesah. Saat ini belum jelas, tapi sekarang, ia berhenti sejenak sebelum berkata, saat kami pertama kali tiba, apinya sangat besar. Seseorang tampaknya telah bergegas masuk, dan kami tidak dapat menghentikannya. Hal itu membuat pupil mata Keira mengecil. Siapa itu? Itu Tuan Alice dari keluarga Olsen. Pengasuh itu menggendong Amy, suaranya bergetar saat berkata, dia bersikeras masuk untuk menyelamatkan Nona Mary. Dia masuk sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Itu Alice. Ya, bagaimana mungkin Alice hanya berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa saat Mary dalam bahaya? Dia selalu ada di sekitar sini, berusaha membuat Mary memaafkannya. Keira mengatupkan rahangnya. Mengikuti di belakang Keira, sekelompok saudara Olsen bergegas mendekat dan meledak setelah mendengar ini. James berteriak keras, itu Alice. Charles terhuyung, matanya langsung memerah. Itu Alice, dia melakukannya untuk menyelamatkan istrinya. Peter baru saja hendak mengikuti Tuan Olsen ke atas untuk menerima hukuman, tetapi melihat wajah Keira yang cemas dan semua saudaranya mengikutinya, dia pun ikut juga. Mendengar hal itu, ia langsung berlari ke arah petugas pemadam kebakaran. Apakah orang-orang di dalam bisa selamat? Petugas pemadam kebakaran itu ragu sejenak, lalu akhirnya mendesah. Apinya terlalu besar, hampir semua ruangan langsung terbakar, dan kami tidak bisa masuk ke dalam pada awalnya. Kami berhasil memadamkan api secara bertahap dengan mendinginkan rumah dari luar,
Tetapi suhu di dalam, kami perkirakan, bisa mencapai 300 derajat. Tidak ada yang bisa bertahan hidup dalam suhu setinggi itu. Mendengar kata-kata itu, semua orang tercengang. Mata mereka menjadi merah, termasuk Petrus dan beberapa saudara lainnya, yang segera melihat ke arah kediaman selatan, yang kini hanya tinggal rangka luarnya saja. Tiba-tiba, mereka melangkah maju. Keluarga Ellis. Keluarga Ellis. Emosi sedih menyebar di antara semua orang, dan mereka menatap tak percaya ke arah kediaman selatan. Ellis, sejak Paman Olsen memutuskan bahwa ia akan tetap melajang seumur hidup, Ellis secara diam-diam diakui sebagai kepala keluarga Olsen berikutnya. Sejak kecil, ia disekolahkan di tempat-tempat terbaik untuk menuntut ilmu, dan selalu menjadi contoh bagi saudara-saudaranya. Ia adalah kakak laki-laki yang baik. Suasana di keluarga Olsen benar-benar penuh rasa hormat persaudaraan, tak seorang pun berpikir untuk merebut posisi tersebut karena semua orang tahu bahwa bahkan jika Ellis menjadi penerusnya, dia tidak akan menyingkirkan mereka. Sebaliknya, Ellis akan bekerja keras untuk mengembangkan bisnis keluarga Olsen agar menghasilkan uang bagi mereka. Mereka semua saling percaya. Karena itu, saudara-saudara lainnya dapat mengejar minat mereka sendiri, dengan belajar musik, kedokteran, dan bela diri. Mereka tidak perlu memikul tanggung jawab keluarga, karena hanya Ellis yang menanggung beban berat keluarga. Kaki James terhuyung-huyung, lututnya lemas saat ia berlutut di depan reruntuhan kediaman selatan yang menghitam. Dengan air mata mengalir di pipinya, ia berteriak, "Ellis!" Saudara-saudara lainnya pun menangis terseduh-seduh, satu demi satu, ikut berlutut. Peter menatap api itu dengan linglung. Dia dan Ellis mempunyai hubungan paling dekat karena saudara-saudaranya yang lain mempunyai minat dan kesukaan yang sama, sedangkan dialah yang berpendapat paling sedikit. Jadi, dia selalu tinggal di rumah, menghabiskan sebagian besar waktu bersama Ellis. Dia menatap segala yang ada di hadapannya dengan linglung, berusaha membayangkan apakah wajah baik Ellis benar-benar lenyap dari dunia ini. Keira mengepalkan tangannya erat-erat. Tepat saat itu, sebuah suara datang dari samping. "Keira, apakah kamu sudah puas sekarang?" Beberapa orang menoleh dan melihat Susan dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia menatap Keira sambil bertanya, "Jika kamu membujuk Mary untuk memaafkan Ellis lebih awal, mereka pasti sudah pindah ke kediaman Olsen. Bagaimana mungkin mereka bisa mati dalam kebakaran ini?" Bab 535. Pertanyaan Susan membuat suasana tiba-tiba hening. Semua orang menoleh padanya. James secara naluriah mulai berkata, "Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Itu kecelakaan. Kira tidak tahu akan ada kebakaran." Charles juga mengangguk. "Ya, bagaimana mungkin kau bisa menyalahkan Kira?" Peter tertegun, lalu menarik Susan. "Omong kosong apa yang kau bicarakan?" Namun Susan mendorong Peter menjauh, air matanya mengalir deras seperti hujan. "Tidakkah kalian semua berpikiran sama? Atau apakah yang kukatakan salah? Jika Mary telah memaafkan Ellis lebih awal, dan mereka tinggal di kediaman Olsen, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi?" Dia menyeka air matanya. "Peter, kau selalu mengatakan padaku betapa hebat dan mengagumkannya Ellis. Kau seharusnya menjadi orang yang paling menghormatinya. Tapi bagaimana sekarang? Gara-gara dia, Ellis dan Mary tewas dalam kebakaran itu. Kalian semua berduka dan menderita di sini, pasti kalian juga menyalahkannya, kan? Kalian hanya terlalu takut untuk mengatakannya atau membencinya. Aku hanya menyuarakan apa yang kalian semua pikirkan." Susan menatap Keira dengan marah. "Mengapa, saat kebakaran, seluruh keluargamu pergi, termasuk pengasuh? Mengapa Mary sendirian di rumah?" Keira menatapnya dengan dingin. "Apa maksudmu?" Setelah bersekongkol melawan Peter dan memicu keretakan antara dia dan Keira, apakah Susan sekarang mencoba menggunakan Ellis untuk memisahkan Keira dari saudara-saudaranya yang lain? Susan berkata dengan marah, "Aku juga tidak ingin terlalu banyak berpikir, tetapi sekarang setelah Ellis, kepala keluarga Olsen, pergi, pewaris baru harus dipilih. Kamu adalah putri paman ketiga kami, sementara kami yang lain hanyalah sepupu. Ayahmu telah menunjuk Ellis sebagai pewarisnya sebelumnya, jadi kamu tidak punya kesempatan, tetapi bagaimana dengan sekarang? Bukankah kamu yang paling mungkin mewarisi segalanya dalam keluarga?" Keira tidak berbicara, tetapi menatap ke arah saudara-saudaranya. "Apakah kalian semua juga berpikir seperti itu?" James adalah orang pertama yang angkat bicara. "Tentu saja tidak. Aku percaya pada kakak perempuanku. Sebagai kakak perempuan dari Sekte Freeman, Keira juga merupakan pewaris,
tetapi sejak kepulangannya, dia telah menjelaskan bahwa dia tidak memiliki niat seperti itu. James akan menikah dengan keluarga Freeman dan mewarisi sekte Freeman sebagai gantinya. James, yang pernah salah paham terhadapnya di masa lalu, adalah orang yang paling banyak berhubungan dengan Keira. Meskipun dia tampak dingin, dia sebenarnya orang yang perhatian, kalau tidak, dia tidak akan membantu Matthias dan Nara. Lagi pula, keluarga Olsen sudah memberinya bagian yang cukup besar, jadi dia bisa mendapatkan uang tanpa melakukan apapun, dia akan segera menikah dengan keluarga Horton. Mengapa dia menginginkan warisan Olsen? Charles segera menimpali. Aku juga percaya pada Keira. Bahkan saudara-saudara lainnya mengangguk. Benar, Keira tidak seperti itu. Tidak seorang pun dari kita menginginkan warisan itu, jika dia menginginkannya, yang harus dia lakukan hanyalah mengucapkan kata itu atau bahkan mengisyaratkannya secara halus, dan Alice pasti tidak akan menentangnya. Yang benar-benar diinginkan saudaraku adalah kebebasan. Pada akhirnya, Keira melihat ke arah Peter. Wajah Peter menjadi gelap. Dia menarik Susan dan berkata, "Jangan bicara omong kosong di sini. Keira bukan orang seperti itu." Pada saat itu, Keira merasakan kehangatan yang sudah lama tidak dirasakannya. Dia mengejek, sambil mengalihkan pandangannya ke Susan. Mata Susan berkilat panik. Ia tidak menyangka kedua bersaudara itu begitu mempercayai Keira. Kata-katanya tidak hanya gagal memecah belah mereka, tetapi juga membuat dirinya sendiri terlihat buruk. Namun, dia segera menenangkan diri, menundukkan kepalanya. Aku bicara tanpa alasan. Aku terlalu banyak berpikir, dan itu salahku. Aku hanya merasa sedih, dan aku merasa tidak adil bagi Alice dan Mary. Mereka sangat mempercayai Kira, dan Mary bahkan adalah sahabat Kira, namun sekarang, mereka tewas dalam kebakaran itu. Semua orang menangis dengan sangat sedih, namun Kira tetap tenang, bahkan tanpa meneteskan air mata. Susan tersenyum pahit. Jadi, karena tergesa-gesa dan putus asa, saya berbicara tanpa berpikir. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, beberapa saudara langsung menatap Keira. Pada saat ini, Keira memang tampak sangat tenang. Meskipun wajahnya yang cantik tampak tegang, tidak ada air mata di matanya, dan dia sangat tenang. Dia memang tampak agak tidak berperasaan. Di sini semua orang menangis dan meratap untuk kakak laki-laki mereka, namun dia seperti itu. James langsung berkata, "Kira pasti sangat sedih, tapi karakternya selalu menyendiri, dan emosinya selalu tertahan." Charles menimpali dengan lemah lembut. Benar, memang begitulah Kira. Tepat saat mereka berdua selesai berbicara, Peter tiba-tiba berteriak, "Kalian berdua, berhentilah menipu diri sendiri." Menyendiri. Sederhananya, dia tidak peduli dengan kita. Peter menatap lurus ke arah Keira dan bertanya dengan marah, "Apa hubungan Alice dan Mary denganmu? Apa hubungan kami denganmu? Kami memperlakukanmu seperti saudara perempuan dan memegangmu erat-erat, tapi bagaimana denganmu?" Dia menyeka air matanya dan berteriak, "Apa kau menganggap kami sebagai saudara kandungmu sendiri?" James dan Charles menangkapnya, lalu James memarahinya. "Omong kosong apa yang kau bicarakan?" Susan berada tepat di samping mereka dan berkata, "Kira, setidaknya menangislah sedikit agar semua orang merasa sedikit lebih baik." Keira terdiam. Bahkan jika dia menangis sekarang, itu akan terlihat dipaksakan. Lagi pula, bagaimana mungkin dia bisa menangis jika dia dipaksa seperti ini? Keira mendengus. "Aku tidak bisa menangis." Susan terus memprovokasinya. "Bagaimana mungkin? Kakakmu sudah begitu baik padamu. Apa kau tidak sedih sama sekali? Kau akan membuat kakak-kakakmu yang lain kesal." Keira menatapnya, mengucapkan setiap kata. "Aku tidak sedih." Mendengar ini, ekspresi terkejut yang gembira muncul di wajah Susan. "Tidak sedih? Bagaimana bisa kau seperti ini? Alice, bagaimanapun juga, adalah saudaramu. Bagaimana bisa kau mengatakan hal-hal yang kejam seperti itu? Bagaimana saudara-saudaramu yang lain akan hidup dengan diri mereka sendiri di masa depan?" Hal itu membuat semua saudara mengalihkan pandangan mereka ke arah Keira. Peter mengepalkan tangannya, dan dengan setiap kata yang diucapkannya, dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar tidak patah hati sedikit pun? Orang-orang yang tewas dalam kebakaran itu adalah kakak laki-lakimu dan sahabatmu. Bagaimana kamu bisa bersikap dingin seperti itu?" Susan menatap Keira, matanya berbinar penuh kemenangan. "Ya, Kira, kau benar-benar mengecewakan kami semua. Alice dan Mary begitu baik padamu, tetapi kau bahkan tidak bisa menunjukkan sedikit pun kesedihan, adik macam apa kau.
Anggota keluarga Olsen macam apa kau? Peter gemetar karena marah saat dia melotot ke arah Keira. James dan Charles bertukar pandang, keduanya sama-sama bingung saat memandang Keira. Namun, di saat berikutnya, mereka melihat Keira tiba-tiba tertawa. Mereka tidak mati, jadi apa yang kalian ingin aku sedihkan? Bab 536. Pernyataan tenang Keira membuat ekspresi puas Susan lenyap seketika. Pupil matanya mengecil saat dia menatap Keira dengan kaget. Apa maksudmu? Keira mendorongnya ke samping, melangkah maju, dan menatap petugas pemadam kebakaran. Apakah suhunya sudah turun? Bisakah kita masuk ke dalam untuk menyelamatkan orang-orang sekarang? Petugas pemadam kebakaran itu kebingungan. Tim kami sudah berusaha menyelamatkan orang-orang, tetapi kami belum menemukan mereka. Keira berkata, periksa ruang bawah tanah. Ada ruang aman di sana. Mereka berdua seharusnya ada di tempat itu. Petugas pemadam kebakaran itu berhenti sejenak dan berseru kegirangan, baiklah, saya akan meminta rekan-rekan saya untuk menyelamatkan mereka sekarang juga. Setelah petugas pemadam kebakaran bergegas masuk, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Keira. James dan Charles tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa maksudmu? Keira berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya mengambil beberapa tindakan pencegahan keamanan kecil. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia menatap Susan. Sejak dia mengetahui bahwa Fox datang ke Clara untuk menyabotase pekerjaannya, dia dan Louis berlatih terlebih dahulu, memikirkan berbagai cara yang mungkin dilakukan Fox untuk merusak hubungannya dengan 5 keluarga besar. Keluarga Yil telah mengambil langkah-langkah keamanan untuk Nara sejak lama. Louis telah mengirim orang untuk melindungi Nara, dan setiap orang asing yang mendekat akan diwaspadai. Mereka tidak mengantisipasi bahwa Fox akan mengambil jalan memutar yang begitu besar, dimulai dengan Gary, yang hampir mengakibatkan Nara mati di tangan Nyonya Spencer. Fox bisa mengabaikan siapapun kecuali Mary. Setelah berdamai, hubungan Mary dan Alice kembali membentuk aliansi tangguh antara keluarga Davis dan keluarga Olsen, memastikan hubungan mereka tetap tidak bisa dipatahkan. Jadi, begitu ide pembunuhan itu muncul, Fox pasti akan mencoba membunuh Mary dengan cara apapun. Hanya dengan kematian Mary, kemungkinan rekonsiliasi antara keluarga Olsen dan Davis bisa terputus. Oleh karena itu, Keira sudah lama berpesan kepada Mary untuk tidak pergi kemanapun dan tetap tinggal di rumah. Selain itu, ada lorong rahasia di kamarnya yang mengarah langsung ke ruang bawah tanah. Lorong ini bukan perbuatan Keira, melainkan sesuatu yang ditemukannya di buku harian Kira. Ia tidak tahu berapa banyak kejadian mengerikan yang dialami Kira, tetapi lorong rahasia telah diatur di kamar tidur utama, kamar anak-anak, dan kamar tamu tempat Mary menginap. Selama dia dapat mencapai ruang aman bawah tanah, dia tidak akan terkena dampak kebakaran atau banjir. Satu-satunya kekurangannya adalah perlunya penyelamatan tepat waktu, jika tidak, udara akan terkuras, dan orang-orang di ruangan itu masih bisa mati. Tentu saja, kelemahan ini tidak akan memengaruhi situasi saat ini sama sekali. Keira telah menempatkan cukup oksigen dan makanan untuk 2 orang selama 3 hari di ruang keselamatan. Keira sudah lama mengajarkan Mary cara menuju ke ruang aman, jadi jika Alice bergegas masuk saat kebakaran terjadi, dia pasti akan memasuki ruang aman bersama Mary. Alice akan berada dalam bahaya jika dia tidak bereaksi tepat waktu. Namun baru saja, baik petugas pemadam kebakaran maupun pengasuh mengatakan bahwa Alice masuk tak lama setelah kebakaran terjadi. Saat Keira sedang merenung, terdengar suara dari headset pemadam kebakaran. Ketemu mereka. Keduanya selamat. Mereka akan segera diselamatkan. Petugas pemadam kebakaran segera melaporkan berita ini kepada semua orang. James segera menyeka sudut matanya dengan lengan bajunya, sambil mengeluh, ya ampun, Kira, serius deh. Kalau kamu tahu Alice akan baik-baik saja, kenapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal? Kamu membuatku meneteskan beberapa tetes air mata buaya. Mendengar hal ini, saudara laki-lakinya yang kedua menatapnya dengan tajam. Jaga ucapanmu di depan adikmu. Charles kemudian berkata, sudah kubilang, Keira bukan tipe orang berdarah dingin. Dia sama sekali tidak cemas atau menangis. Ternyata dia tahu mereka tidak dalam bahaya. James langsung menatap Peter dan menegurnya, apa yang kau tunggu? Kenapa kau tidak minta maaf pada Kira? Peter menatap Keira dengan ekspresi canggung, lalu dengan agak keras kepala membalas, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu lebih awal? Aku hanya, sangat khawatir. Keira tidak menanggapi perkataan Peter, tetapi malah menoleh ke Susan. Mary dan Alice baik-baik saja. Apakah kamu kecewa?
Kata-katanya membuat semua orang menoleh ke arah Susan. Mata Susan berkedip, lalu dia menundukkan pandangannya. Keira, bagaimana bisa kau berkata begitu? Aku hanya panik dan salah bicara tadi. Aku tidak tahu Alice dan Mary selamat, maaf. Aku seharusnya tidak menuduhmu. Setelah itu, dia menatap orang lain dengan khawatir, lalu menatap Peter. Peter, aku benar-benar tidak tahu. Kupikir Keira tidak peduli dengan kalian karena dia sama sekali tidak khawatir, jadi aku langsung mengatakannya tanpa berpikir. Peter mengatupkan rahangnya. James mendengus. Kau benar-benar mengatakan banyak hal hari ini, iya. Susan tercengang. James memutar matanya. Kira bilang kau main-main, dan awalnya kami tidak percaya padanya. Lagi pula, dia tidak punya bukti, dan kami tidak ingin mencurigaimu, tapi kau terus-terusan menarik perhatian pada dirimu sendiri. Peter, apakah kau yakin dia pilihan yang tepat? Mendengar ini, Peter memandang Susan dengan curiga. Kalau saja hal itu tidak ditunjukkan, dia tidak akan menyadari bahwa, sebetulnya, sejak awal, Susan sudah mengatur rencana untuk menargetkan Keira. Dia mengatupkan rahangnya erat-erat. Bab 537. Peter menatap Susan dari atas ke bawah, dan saat dia hendak berbicara, mata Susan berkaca-kaca. Peter, apakah kau juga mencurigaiku? Kita sudah bersama selama 2 tahun. Tidak bisakah kau percaya padaku? Aku menyelamatkan hidupmu saat itu. Aku hampir mati untukmu, dan tetap saja, kau tidak percaya padaku. Matanya berkaca-kaca karena kesedihan. Peter langsung menyerah. Aku tidak bermaksud begitu. Tolong jangan menangis. Susan berpaling darinya. Jika kau tidak bisa mempercayaiku, lebih baik kita tidak menikah saja. Setelah Susan mengatakan hal ini, dia keluar dengan putus asa. Peter dengan cemas menoleh untuk melihat Mary dan Alice dikawal keluar oleh petugas pemadam kebakaran. Melihat bahwa mereka tidak terluka parah, ia segera berlari mengejar Susan. Namun, keluarga Olsen tidak terlalu memerhatikan mereka. Mereka berjalan menghampiri Alice dan Mary. Mary masih mengenakan piyamanya, perutnya sedikit membuncit setelah 3 bulan, tetapi karena tubuhnya yang ramping, orang tidak dapat mengetahuinya kecuali mereka melihat lebih dekat. Dia pasti telah menyentuh sesuatu yang hangus saat baru saja keluar, karena ada sedikit abu di piyama putihnya. Namun, Alice tampak jauh lebih acak-acakan daripada dirinya. Setelannya compang camping dan terbakar, dengan beberapa lubang di dalamnya. Wajahnya tertutup jelaga, dan ada sedikit luka bakar di lengannya, tetapi sudah diperban. Namun, ekspresinya menunjukkan kegembiraan. Kesulitan menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Ketika kediaman di selatan terbakar, Alice berlari ke dalam kobaran api. Api menyebar dengan cepat, dan asapnya tebal. Ia menutup mulut dan hidungnya dan bergegas ke kamar Mary di lantai 2. Pintunya tertutup. Ia mengetuk dan berteriak dari luar, tetapi pintunya tidak terbuka. Akhirnya, karena tidak ada pilihan lain, ia menendang pintu hingga terbuka dan menyerbu masuk untuk menyelamatkan Mary, tetapi mendapati kamar itu kosong. Spray dan selimut sudah mulai terbakar, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Namun, kamar tidur telah dikunci dari dalam sebelumnya. Ia segera bergegas ke kamar mandi, tetapi masih tidak ada tanda-tanda Mary, dan ia mulai memanggil namanya. Tepat saat itu, lemari pakaian itu tiba-tiba bergerak. Sebuah pintu terbuka, dan Mary berlari keluar dengan cemas, sambil menatap Alice. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Terkejut melihatnya, Alice menjawab, aku datang, untuk menyelamatkanmu. Ia melihat lemari tempat ia keluar. Lemari itu jelas terbuat dari logam dan tahan api. Ia langsung bertanya, apakah ada lorong tersembunyi? Mary mengangguk, menutup mulutnya dan berteriak di tengah api, ayo cepat, mari kita bersembunyi di ruang bawah tanah. Alice mengangguk, lalu bergegas keluar dari kamar mandi. Namun, saat ia melangkah keluar pintu, ia melihat sebatang kayu yang terbakar jatuh dari atas, mengarah langsung ke Mary. Alice tidak sempat berpikir. Ia secara naluriah mengulurkan lengannya untuk menangkis tongkat itu, dan dalam prosesnya, lengannya terluka. Namun, ia tidak sempat memeriksa luka-lukanya. Ia bergegas menghampiri Mary. Kau baik-baik saja. Kau bersembunyi, tetapi kau kembali lagi ke sini. Terlalu berbahaya. Kenapa kau kembali lagi? Mary hampir memutar matanya ke arahnya. Jika aku tidak kembali, apa yang akan kau lakukan? Api itu aneh. Api membesar dalam waktu 1 menit, tidak menyisakan kesempatan bagi orang-orang di dalam untuk melarikan diri. Ia beruntung karena ia mengira mendengar sesuatu,
dan nalurinya mendorongnya untuk memeriksa ke atas. Kalau tidak, ia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Dia meraih tangan Alice. Cepat, ikuti aku. Mereka memasuki lorong tersembunyi itu dan menutup pintu besi berat di belakang mereka. Terowongan itu seluruhnya terbuat dari baja. Terowongan itu terisolasi tetapi dengan oksigen terbatas, mereka bergegas ke ruang bawah tanah, yang sangat besar dan bahkan memiliki tempat tidur. Alice melihat sekeliling dan tak dapat menahan diri untuk berkata, apakah tindakanku tidak perlu? Mary memutar matanya lagi, mengambil kotak P3K, dan menghampirinya. Angkat bajumu. Alice dengan patuh duduk, memperlihatkan luka bakar di lengannya, yang penuh lepuh dan terlihat sangat mengerikan. Mary memandanginya, merasa sedikit kasihan. Kau tidak tahu harus menelepon dulu. Kau datang begitu saja seperti orang pemarah. Bagaimana kalau aku tidak di sini? Kau pasti sudah terbakar sampai mati, bukan? Alice menundukkan pandangannya. Aku berada di luar sepanjang waktu, menyaksikan kobaran api. Buat apa aku memanggilmu duluan? Lagi pula, kau tidak pernah keluar. Aku hanya mengamati. Mary terdiam sejenak. Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Dan kau tetap di luar. Ya, Alice tidak menjelaskan banyak hal, karena takut hal itu akan menekannya. Ia menatap Mary dan berkata, aku hanya ingin lebih dekat denganmu. Gerakan Mary saat mengoleskan obat terhenti sebentar. Kenapa repot-repot? Alice kemudian berkata, aku salah paham padamu sebelumnya, dan itu semua salahku. Wajar saja kalau kau tidak bisa memaafkanku, tapi aku benar-benar tidak ingin kehilanganmu. Mary terdiam, perlahan mengangkat kepalanya, matanya sedikit berkaca-kaca. Dalam hidup dan mati, orang melihat kebenaran perasaan. Alice bahkan tidak yakin apakah Mary benar-benar ada di villa itu. Dia hanya tidak melihatnya pergi dan bergegas menyelamatkannya tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Bagaimana mungkin Mary tidak tergerak? Alice menyadari sikapnya yang melunak dan segera meraih tangannya. Mary, bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Mary menundukkan kepalanya. Kita bicarakan nanti. Ia terus mengobati lukanya. Meskipun tidak setuju, ia sudah banyak melunak. Memikirkan momen itu, Alice menatap Mary lagi dengan cahaya terang di matanya. Dia berkata, Mary, kediaman di selatan telah terbakar, dan kamu dan Kira tidak punya tempat tinggal untuk saat ini. Bagaimana kalau kamu pulang dan tinggal sementara? Mary menatapnya tajam dan menatap Kira. Kira, kita akan menginap di mana? Bagaimana mungkin Kira tidak melihat perubahan halus di antara keduanya? Jika Mary bertekad tidak memaafkan Alice, Kira pasti tidak akan membuat Mary merasa tidak nyaman. Namun jika Mary bersikap lunak, Kira secara alami akan berperan sebagai pembawa damai. James dan Charles keduanya memiliki mata yang tajam. Kira, kenapa kamu tidak pulang saja dan menginap di sana? Ya, Paman sudah menyiapkan kamar untukmu. Kamarnya sangat luas. Kamu dan Amy bisa tinggal di sana. Jangan khawatir. Kira menyentuh dagunya dan mengerutkan kening. Setelah membuat Alice gugup, dia akhirnya berkata, baiklah, ayo kembali ke kediaman Olsen. Luar biasa. Saudara-saudaranya melompat kegirangan. Setelah beberapa saat, James tiba-tiba terdiam sejenak, lalu berkata, Kira, kalau kamu benar-benar tidak tahan dengan Susan, suruh saja Peter pindah. Namun, Kira tersenyum. Itu tidak perlu. Dia pindah ke kediaman Olsen bukan hanya untuk menjalin kedekatan dengan saudara-saudaranya tetapi juga untuk mengawasi Susan. Apakah mereka benar-benar mengira Susan dapat mengendalikannya sepenuhnya pada setiap langkah? Bibir Kira sedikit melengkung, lalu ia mengambil earphone Bluetooth dan memasangnya di telinganya. Seketika, langkah kaki dan napas Susan terdengar melalui earphone itu. Kira menunduk. Hari ini, setelah meretas ponsel Susan dan menemukan foto-foto pemuda itu, Kira masih merasa bahwa semuanya terlalu mudah. Ini mungkin salah satu rencana Fox. Tentu saja, Kira harus melawan dengan cara yang sama, itulah sebabnya dia kemudian menunjukkan foto itu kepada semua orang dan memberi Susan alasan untuk menyerangnya. Segalanya tampak tidak menguntungkan bagi Kira, tetapi kenyataannya. Kira telah diam-diam menanam virus di telepon Susan, yang kini menjadi alat penyadap Kira. Susan bukan Fox, metode Fox seharusnya lebih berkelas. Jadi, Susan hanyalah pion Fox. Selama Kira terus memantau Susan, dia akhirnya akan menemukan jejak Fox. Memang, dia mendengar Susan merendahkan suaranya. Saya melapor ke Fox. Misi telah gagal. Mendengar kata-kata itu, pupil mata Kira mengecil.
Fox akhirnya mengungkap kedoknya. Bab 538. Keira telah waspada sejak dia mengetahui bahwa Fox dari keluarga selatan telah memasuki Krera. Tetapi hingga kini, dia masih tahu sedikit sekali tentang Fox. Sekarang dia akhirnya menemukan jejak Fox. Setelah Susan selesai berbicara, ada keheningan singkat di ujung sana, diikuti oleh suara elektronik. Bodoh, kamu sedang diawasi. Keira tidak terkejut bahwa pihak lain mengetahuinya. Lagi pula, keluarga South, yang bisa diam-diam mengambil ibunya dan menciptakan kasus pembunuhan di Oceanion yang membuat semua orang tak berdaya, pasti sangat tangguh. Setidaknya untuk saat ini, Keira bahkan tidak tahu dari klan mana pihak lainnya berasal, apalagi keberadaan mereka. Saat ini, dia hanya mencari kesempatan untuk berbicara dengan Fox. Susan tertegun sejenak sebelum berkata, "Maaf, Guru." Suara elektronik Fox melanjutkan, "Itu bukan salahmu. Kelinci lebih pintar dari yang kukira." Kelinci, apakah itu nama sandi Keira? Tampaknya semua orang dari keluarga selatan memiliki nama kode. Ketika Keira sedang merenungkan hal ini, dia mendengar Fox berkata, "Kelinci, tidakkah kau mau mengatakan sesuatu?" Susan berhenti berbicara. Keira terdiam sejenak, lalu berkata, "Siapa kamu?" Kelinci, aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena identitas itu sendiri adalah bentuk perlindungan bagi orang-orang seperti kita. Kau tidak tahu siapa aku, tetapi aku tahu siapa dirimu, itulah kelebihanku. Keira sedikit terkejut. Jadi, apakah saudara perempuannya begitu rendah hati di Krera karena dia harus melindungi identitasnya sebagai kelinci? Dia mengatupkan rahangnya. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan keluarga South? Dan apa sebenarnya organisasimu? Fox tertawa. Apakah kau ingin tahu semua itu? Kalau begitu, mari kita bermain. Keira bertanya, permainan apa? Kau pasti tahu tujuanku datang ke Krera, seperti yang seharusnya dikatakan walimu. Selain merusak hubunganmu dengan 5 keluarga besar, aku juga ingin menangkap Scott Martin. Siapapun yang bisa menikahinya menang. Ini taruhan antara kau dan aku, jadi mari kita lihat siapa yang akan menang, oke? Keira terdiam sejenak. Konflik dengan keluarga Yil telah terselesaikan. Mary dan Alice telah berbaikan, dan hubunganku dengan keluarga Davis telah diperbaiki. Sekte Freeman dan keluarga Allen juga mempercayaiku. Satu-satunya kartu trufmu sekarang adalah Susan, kan? Apakah kau mencoba memutuskan hubunganku dari dalam keluarga Olsen? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, tapi kelinci, kasih sayang keluarga adalah hal yang paling tidak berguna di dunia ini. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana, satu persatu, saudara-saudaramu akan menjauh darimu. Sekarang, permainan dimulai. Jika itu taruhan, apa taruhannya? Kau benar-benar kelinci yang licik. Baiklah, jika kau menang, aku bisa membagi informasinya denganmu. Namun jika kau kalah, Fox terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa. Serahkan saja Amy kepadaku. Amy adalah putri Kira. Pupil mata Keira mengecil tajam. Itu tidak mungkin. Keberatan tidak ada gunanya, karena yang kalah tidak punya hak untuk tawar-menawar. Saat itu, kau tidak akan punya kekuatan untuk menghentikanku. Mata Keira berkilat tajam. Fox, aku akan menemukanmu. Dan aku akan membunuhmu. Fox, gila. Mereka menghasut Nyonya Spencer dan Gary demi keluarga Yil, Gary tidak pantas mati. Sifat manusia adalah yang paling tidak tahan terhadap ujian. Kalau saja Nyonya Spencer tidak tertipu oleh Fox, kalau saja dia mengalah pada Gary mengenai dia dan Nara dan kemudian mengetahui latar belakang Nara, Gary dan Nara mungkin akan hidup bahagia selamanya. Namun Fox sama sekali tidak peduli dengan nyawa mereka bahkan sampai membakar keluarga South. Jika bukan karena tindakan pencegahan Keira, Mary dan Alice juga akan tewas dalam kobaran api. Fox tidak hanya melakukan hal-hal ini tetapi juga mengincar seorang anak, sesuatu yang tidak akan pernah bisa dimaafkan Keira. Fox tertawa. Baiklah, kuharap kau bisa, temukan aku secepatnya. Permainan ini sungguh menyenangkan. Setelah menutup telepon, suara gemerisik Susan masih dapat terdengar, tetapi tak lama kemudian, tidak ada suara apapun lagi. Virus Trojan Keira tidak dapat dipecahkan, itu berarti telepon tersebut pasti telah hancur secara fisik. Keira melepas headset Bluetooth-nya. Louis mendekatinya dan bertanya, bagaimana hasilnya? Ada petunjuk. Keira melengkungkan bibirnya membentuk senyum. Saya punya beberapa informasi. Seolah-olah dia sedang menjelaskan kepada Louis dan menganalisisnya sendiri. Pertama,
Anggota keluarga selatan yang beraktivitas di luar tampaknya semuanya menggunakan nama sandi hewan. Nama sandi saudara perempuan saya adalah kelinci atau rabbit. Dari sini, kita dapat berasumsi bahwa ada banyak orang lain seperti dia dan Fox di keluarga selatan. Jumlah pastinya tidak diketahui, tetapi dari apa yang dikatakan Fox, jelas bahwa mereka mungkin tidak saling mengenal dan hanya mengenali nama sandi, merahasiakan identitas asli mereka. Kedua, Fox baru saja menyebutkan sebuah istilah, The Guardian. Saya kira orang ini pastilah orang yang telah mengirimi saya pesan, menugaskan tugas, dan memberi peringatan. Orang ini secara khusus ada di sana untuk membantu saya, dan untuk saat ini, saya yakin mereka tidak memiliki niat jahat. Selain itu, alasan kunjungan Fox ke Clara bukan hanya untuk mengganggu hubunganku dengan 5 keluarga besar. Susan adalah bawahan mereka, dan mereka hanya perlu memerintah dari jauh. Salah satu tujuan sebenarnya mereka datang ke Clara adalah untuk membentuk aliansi melalui pernikahan dengan Scott Martin. Jadi, ini menegaskan bahwa dia seorang wanita. Hal lain yang perlu diperhatikan, selain Susan, adalah Scott Martin sendiri, yang juga merupakan seseorang yang harus kita perhatikan. Karena Fox bermaksud menikahinya, dia pasti akan muncul di sisinya. Kita dapat menentukan identitasnya dengan memeriksa wanita-wanita di sekitar Scott Martin pada periode ini. Lois mengangguk. Saya sudah meminta Tom untuk terus memantau Scott Martin. Saya akan meminta dia mengirimkan semua informasi tentang wanita-wanita yang pernah dihubungi Scott Martin. Keira mengangguk, ekspresinya menunjukkan kekhawatiran. Melihat hal ini, Lois bertanya, apakah ada hal lain yang mengganggumu? Ya, Keira mengepalkan tangannya erat-erat. Fox bertaruh denganku, katanya kalau aku kalah, dia akan membawa Amy pergi. Kenapa dia mau membawa pergi anak yang baru berusia 3 tahun? Aku bahkan punya firasat kalau Amy mungkin jadi tujuan utamanya kali ini. Lois mengerutkan kening, sama bingungnya. Keira menggelengkan kepalanya, dan melihat Lois tampak ingin mengatakan sesuatu, dia segera bertanya, apakah kamu punya petunjuk? Lois ragu sejenak sebelum menjawab, itu sebenarnya bukan petunjuk, tapi, pernahkah kamu menyadari sesuatu yang luar biasa? Keira terkejut. Ada apa? Lois menundukkan pandangannya, berdasarkan informasi yang kami miliki, nama keluarga nenekmu, ibumu, dan saudara perempuanmu semuanya berasal dari selatan, dan kamu juga menggunakan selatan sebagai salah satu nama samaranmu, yang berarti kalian semua berasal dari keluarga selatan. Keira langsung mengerti. Apakah maksudmu Fox juga punya nama keluarga South? Lois mengangguk. Mata Keira langsung berbinar. Ide itu memang menarik. Setelah percakapan ini, mereka masuk ke mobil yang menuju ke kediaman Olsen. Kediaman selatan telah terbakar, dan tidak ada harta benda yang tersisa untuk dikemas, jadi orang-orang berbondong-bondong mendatangi kediaman Olsen. Di dalam mobil, Lois dan Keira sedang duduk di kursi belakang ketika telepon Lois tiba-tiba berbunyi. Dia segera mengeluarkannya. Tom telah mengirimiku daftar wanita yang dekat dengan Scott Martin. Keira segera mencondongkan tubuh untuk melihat layar bersamanya. Daftarnya mudah dipahami. Dokumen itu merinci secara tepat kapan dan di mana Scott Martin bertemu dengan masing-masing wanita dan apa latar belakang mereka, sehingga memungkinkan seseorang memastikan apakah salah satu dari mereka mungkin adalah Fox. Mereka mulai dengan melihat nama-nama pada daftar. Hampir tidak ada satupun wanita yang Scott Martin temui yang namanya mengandung kata selatan. Lois menggulir ke bawah dari atas. Saat melakukannya, dia tiba-tiba melihat kata selatan dan langsung berseru, "Oke." Keira langsung menoleh, tetapi Lois mengerutkan kening. Keira bertanya, "Ada apa? Apakah ini seseorang yang kita kenal?" Lois terdiam sejenak sebelum menyerahkan telepon kepadanya, memberi isyarat agar dia mencarinya sendiri. Setelah melihat nama itu, Keira tampak terkejut juga, sudut mulutnya berkedut. Ia menyadari bahwa satu-satunya orang di daftar yang namanya bertuliskan, South, adalah Bab 539. Keira memperhatikan nama itu lebih dekat. Dia lalu menoleh ke Lois dengan senyum canggung, tidak dapat memutuskan apakah harus menangis atau tertawa. Lois terbatuk pelan. Nama orang itu Erin South, dan sebenarnya, nama dan jangka waktunya cocok. Keira hampir memutar matanya. Tapi nama belakangnya Martin. Dia adik Scott Martin sendiri. Memang, di antara semua nama wanita yang dekat dengan Scott Martin dalam daftar tersebut, hanya nama Erin South Martin yang mengandung kata South. Namun,
Kebetulan saja bahwa Erin South Martin adalah orang yang tidak akan pernah menikah dengan Scott Martin. Keira mengusap dahinya dan memeriksa kembali nama-nama di daftar itu, ada cukup banyak wanita, beberapa di antaranya adalah wanita kelas atas Clans yang sudah bertunangan atau menikah. Sisanya masih dalam penyelidikan. Louis terbatuk lagi. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, South, dalam nama kalian mungkin merupakan merek dagang keluarga South, jadi pihak lain pasti tidak akan sebodoh itu untuk mengungkapkan identitas mereka. Keira mengangguk setuju. Ia menggunakan South sebagai salah satu nama samarannya karena ia mengagumi ibunya, Jodie South, semasa kecil. Jika ia menggunakan nama biasa, kemungkinan besar tidak akan ada kata South. Mengenai neneknya, Lady South, ibunya, Jodie South, dan saudara perempuannya, Kira, Jodie tampaknya tidak memiliki ayah, jadi dia menggunakan nama keluarga Lady South. Kira dicuri oleh keluarga South, jadi tentu saja, dia juga membawa nama keluarga South. Mungkin tebakan Louis hanya kebetulan. Saat mereka merenung, mobil itu memasuki properti keluarga Olsen. Dalam perjalanan pulang, saudara-saudaranya telah memberitahu Paman Olsen, jadi saat Keira tiba di tempat parkir, dia melihat Paman Olsen berdiri di pintu masuk, menatapnya. Pria itu berusia 50 tahun, dan rambutnya mulai memutih, tetapi itu tidak dapat menyembunyikan ketampanan masa mudanya. Dia berdiri di sana dengan tenang, menatap Keira. Paman Olsen biasanya sedingin es dan pendiam, tetapi dia tersenyum tipis. Keira, selamat datang di rumah. Dia memanggilnya Keira. Keira tiba-tiba merasakan kehangatan di matanya, dan dia menundukkan kepalanya, terima kasih. Tak satu pun dari mereka yang suka bicara. Setelah mengatakan itu, Paman Olsen minggir. James melompat mendekat. Adik, selamat datang di rumah. Charles pun tersenyum. Baiklah, baiklah, kami telah menyiapkan makan malam mewah untuk malam ini. Kira, apa yang ingin kamu makan? Keira terjangkiti oleh antusiasme mereka, dan wajahnya berseri-seri karena senyum. Aku akan makan apa saja. Setelah itu, Louis menambahkan, dia tidak suka jahe. Jangan taruh jahe di piring. Keira terdiam sejenak, menatapnya dengan heran. Bagaimana kau tahu? Memang, dia tidak menyukai jahe. Dia adalah seorang koki dengan sertifikat kuliner, jadi dia mengerti bahwa jahe adalah bumbu dapur yang penting, tetapi dia tidak menyukai rasanya. Karena tumbuh besar di keluarga Olsen, dia tidak punya pilihan, bisa mengisi perutnya saja sudah merupakan kemewahan. Jadi, dia tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Bahkan pada waktu makan, dia tidak pernah memiliki pantangan makanan apapun. Louis hanya tersenyum. Setiap kali kamu makan, kamu akan melewatkan irisan jahe, dan jika ada jahe di dalam hidangan, kamu akan mengurangi beberapa gigitan. Tatapan Keira perlahan melembut. Ia tidak pernah menyangka bahwa keanehan kecilnya akan diketahui oleh Louis, yang biasanya mengamatinya dengan penuh perhatian. Paman Olsen juga melirik Louis dan, sebagai tanda persetujuan, menepuk bahu Louis, seolah memuji dan menghargai komentarnya baru-baru ini. Begitu Keira dan Louis memasuki rumah, Paman Olsen memandang Alice dan Mary yang mengikuti di belakang. Mary merasa agak malu di bawah tatapannya. Alice berkata, Paman, kediaman di selatan terbakar, dan Mary akan pindah kembali ke sana. Jadi begitu. Paman Olsen tidak bertanya lebih lanjut dan hanya berkata, senang melihatmu kembali. Mary merasa sangat nyaman dengan suasana di rumah. Akhirnya, rombongan itu berjalan ke ruang tamu, di mana mereka mulai mengobrol dengan riang. Para pelayan sudah membersihkan kamar-kamar yang akan mereka tempati di lantai atas. Setelah mengobrol sebentar, saat semua orang bersiap untuk makan, kepala pelayan masuk dan melaporkan, Tuan Scott Martin telah tiba bersama saudara perempuannya. Begitu kata-kata itu keluar, Charles langsung berkata, kalau begitu, cepat biarkan mereka masuk. Kepala pelayan itu keluar sambil tersenyum. Keira bertukar pandang dengan Louis, dan keduanya secara bersamaan berbalik ke arah pintu. Mereka baru saja mendiskusikan Scott Martin, tetapi siapa yang mengira dia akan tiba secepat ini? Dan, dengan saudara perempuannya. Saat Keira bingung, dia melihat Scott Martin masuk dengan seorang gadis. Scott tampak seperti orang campuran ras dengan fitur wajah yang tegas dan berwibawa, terutama matanya yang tajam dan tampak sangat dalam saat ia menatap seseorang. Namun, pandangan Keira tertuju pada gadis di sampingnya, Erin South Martin. Gadis itu bertubuh mungil dan elok, kepalanya lebih pendek dari Scott, tetapi tampak sangat manis.
Wajahnya agak mirip Scott, dan matanya dibingkai oleh bulu mata yang panjang dan lebat. Erin sedang diam-diam memperhatikan orang-orang di ruangan itu saat itu. Matanya yang pintar tampak sangat polos. Dia luar biasa cantiknya. Mula-mula ia menatap Keira dengan rasa ingin tahu, lalu melirik Scott dengan penuh arti, inikah gadis yang kamu sukai? Scott langsung batuk. Erin mengangkat sebelah alisnya, lalu tatapannya menyapu Lewis, menilainya sejenak sebelum kembali menatap Scott. Erin mengangkat alisnya lagi, orang ini terlihat baik-baik saja, kamu tidak kalah secara tidak adil. Scott menatapnya tajam, lalu mulai memperkenalkan semua orang. Ini adikku, Erin South Martin. Dia baru saja datang dari luar negeri untuk tinggal bersamaku. Kemudian dia menunjuk saudara-saudara dari keluarga Olsen dan memperkenalkan mereka satu persatu, dan semua orang menjawab dengan sopan. Tetapi ketika tiba giliran Charles, Charles menatap Erin, matanya hampir terpaku padanya. Erin menatapnya dengan jengkel, dan baru saat itulah Charles menyadari tatapannya terlalu terbuka dan segera menarik kembali pandangannya. Baru pada saat itulah Erin tampak puas. Charles berkata, senang sekali kamu dan saudaramu datang, kami baru saja akan makan. Bergabunglah dengan kami. Karena ada 2 tamu muda tambahan, para tetua keluarga Olsen pergi ke tempat lain, meninggalkan ruang makan untuk yang lebih muda. Saat waktu makan, Peter juga kembali bersama Susan. Keira kemudian mengamati hubungan antara Susan dan Erin South Martin. Jika Erin adalah bos Susan, maka pasti akan ada beberapa interaksi di antara keduanya. Meskipun Erin adalah saudara perempuan Scott, Keira masih belum bisa menepis kecurigaannya. Saat dia sedang merenung, dia melihat tatapan Susan menyapu semua orang lalu tertuju pada Erin, mengamatinya dengan saksama. Erin hanya menatap Susan sejenak sebelum menuju ke kamar kecil. Keira segera mengikutinya, dan saat memasuki kamar mandi, dia tiba-tiba menoleh ke Erin. Halo, Fox. Bab 540. Erin menatapnya dengan bingung. Mata besar gadis itu menunjukkan sedikit kelicikan saat dia menatap Keira sejenak sebelum bertanya, apakah kamu berbicara denganku? Keira menyipitkan matanya. Berhentilah berpura-pura. Erin mengerutkan kening. Tapi namaku bukan Fox. Kemudian, dia tiba-tiba tersadar. Sekarang aku mengerti. Dikrera, apakah kamu memanggil wanita cantik dengan sebutan, rubah, dan apakah itu sebabnya kamu memanggilku seperti itu? Terima kasih. Dia tersenyum manis, mencuci tangannya, dan kemudian berdiri di samping Keira, menunggunya. Keira memperhatikannya dengan saksama selama ini, gadis itu tidak pernah tergelincir satu kali pun. Entah kemampuan akting Erin terlalu hebat, atau Keira benar-benar salah mengira dia sebagai orang lain. Keira juga mencuci tangannya, dan mereka meninggalkan kamar mandi bersama-sama. Saat mereka sampai di meja makan, Erin berkata, mulai sekarang, semua orang boleh memanggilku Fox. Mendengar ini, Keira secara naluriah melihat ke arah Susan. Dia hanya melihat sedikit kerutan di dahi Susan, diikuti oleh ekspresi tidak percaya yang ditujukan pada Erin. Dia lalu menatap Erin dengan jijik. Charles langsung bertanya, kenapa? Erin menatap Keira. Karena Keira baru saja memanggilku seperti itu, dan ku dengar di Krera, orang-orang suka sekali memberi nama panggilan. Dia pasti bermaksud mengatakan bahwa aku seperti rubah, jadi dia memanggilku seperti itu. James dan Peter sama-sama mengernyitkan mulut, dan James tidak dapat menahan diri untuk berkata, mungkinkah itu bukan kata yang baik? Erin menatapnya dengan bingung. Aku sudah membaca buku-buku Kreranmu. Bukankah mereka menyebut wanita cantik dengan sebutan, rubah? Mengapa itu bukan kata yang tepat? Charles langsung setuju. Itu kata yang bagus. Tentu saja, itu kata yang bagus. Kamu sama cantik dan menawannya seperti rubah kecil. Erin segera mengangkat dagunya dan menatap Charles, lalu mendengus bangga. Segera saja dia menghampiri Charles seperti seorang putri kecil. Charles segera menarik kursi untuk diduduki Erin. Erin duduk dan melihat ke meja makan. Wah, makanannya kelihatan lezat sekali. Dia dengan kikuk mengambil garpu dan mulai mengambil beberapa makanan. Namun, garpu itu terasa tidak nyaman digunakan, dan dia menatap Scott. Scott lalu menaruh beberapa makanan di piringnya. Erin mengutak-atik makanan itu sebelum akhirnya memasukkannya ke dalam mulutnya. Terlebih lagi, pipinya menggembung saat dia makan, menyerupai hamster kecil yang lucu, memancarkan aura yang sangat menawan. Keira menatap Erin, tatapannya tanpa sadar melembut. Saat dia tengah merenung, sebuah garpu terjulur ke piringnya, dan saat Keira menoleh, dia melihat Lewis menaruh iga di piringnya.
Keira tersenyum kecil. Dia menggigitnya sambil menundukkan kepalanya. James dan Charles langsung bertukar pandang dan kemudian secara bersamaan mengulurkan garpu mereka ke arah sepiring udang, masing-masing mengambil satu untuk diletakkan di piring Keira. Keira, makan ini. Keira, makanlah udang. Mereka berseru serempak. Setelah itu, saudara-saudara yang lain sedikit terkejut, dan mereka mulai menaruh makanan di piring Keira seolah-olah takut ditinggalkan. Alice memperhatikan mereka dan menggerakkan sudut mulutnya. Cukup, Keira hanya punya satu mulut. Bagaimana kau bisa mengharapkan dia menghabiskan semua itu? Tidakkah kau lihat piringnya sudah penuh? Setelah itu, ia menaruh daging sapi di piringnya yang tidak terpakai. Ia lalu menaruhnya di depan Keira dan mengambil piring yang penuh dengan makanan. Alice berkata, Keira, makanlah ini. Semua orang tercengang. James adalah orang pertama yang berbicara. Alice, kamu curang. Tepat sekali, Alice, itu makanan yang kita pilih untuk Keira. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Pentingnya senioritas menjadi jelas. Alice melirik mereka sekilas lalu berkata pelan, memangnya kenapa kalau aku makan makanan itu? Apa itu tidak boleh? Adik-adiknya langsung menoleh dengan marah dan menatap Mary. Kakak ipar, kamu harus melakukan sesuatu tentang Alice. Namun, Mary hanya setuju untuk kembali. Ia belum memutuskan untuk menghentikan proses perceraian. Dia sebenarnya merasa canggung makan malam di sini. Namun, ketika saudara-saudaranya memanggilnya sebagai kakak ipar, ada gejolak emosi yang tak terlukiskan dalam dadanya, dan ia pun merasa sangat tersentuh. Dia melirik Alice. Jangan ganggu kakakmu. Alice langsung tersenyum dan mendorong piring di depannya ke arahnya. Mary, ini untukmu. Kamu harus makan dengan baik. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, menatapnya sekilas, lalu mencondongkan tubuhnya lebih dekat dan berkata dengan suara pelan, Mary, berat badanmu bertambah akhir-akhir ini. Kamu jadi lebih kenyang. Mary tidak tahu harus berkata apa. Apakah dia lebih suka curiga dia menjadi lebih gemuk daripada curiga dia tidak pernah mengalami keguguran. Mary hampir memutar matanya. Mulutnya berkedut, dan dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi melihat semua saudara iparnya di meja, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk berbicara dan menundukkan kepalanya untuk makan. Akhir-akhir ini, bayinya tumbuh dengan pesat, dan makannya sungguh menakjubkan. Setelah Keira menghabiskan daging sapi di piringnya, Louis menumpuk paprika hijau kesukaannya. Keira menatap Louis dengan heran. Bagaimana kau tahu apa yang aku suka? Dia sama sekali tidak pilih-pilih makanan. Namun Louis selalu berhasil menebak dengan tepat apa yang ingin dimakannya. Louis berbicara dengan nada lembut, saya tahu dari pengamatan saja. Kata-kata itu membuat Keira terdiam sejenak. Arus hangat mengalir melalui dadanya sekali lagi. Seperti itulah rasanya diperhatikan. Dia melengkungkan bibirnya sambil tersenyum. Susan menatap meja yang penuh dengan hidangan dan menyaksikan kasih sayang yang mendalam di antara kedua saudara itu. Pandangannya tertuju ke bawah. Tiba-tiba, dia menoleh ke arah Peter. Peter, aku merasa agak tidak enak badan. Bisakah aku meminta seseorang membuatkan air jahe manis? Peter segera memanggil dapur, dan dalam waktu kurang dari 2 menit, seorang pembantu membawakan secangkir air jahe. Susan segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun sesaat kemudian, tangannya gemetar dan cangkirnya tumpah ke meja, membasahi semua makanan di atasnya. James langsung berdiri. Sudah berakhir. Keira tidak suka jahe. Dia lalu menatap Susan, kamu. Mata Susan sudah dipenuhi air mata, dan dia menatap Peter dengan putus asa untuk meminta bantuan. Peter, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya tiba-tiba sakit perut. James menarik napas dalam-dalam, ingin mengatakan sesuatu, tetapi mengingat dia adalah tunangan Peter dan dengan demikian saudara iparnya, dia menahan diri. Keira, di sisi lain, mengerutkan alisnya. Susan sungguh keterlaluan. Louis telah mengingatkan yang lain bahwa Keira tidak menyukai jahe, dan Susan akhirnya menuangkan air jahe ke semua piring. Tidak bisakah dia makan dengan tenang? Apakah Susan benar-benar berpikir Keira tidak bisa menghadapinya? Keira mencibir dan meletakkan garpunya. Pengucapan dan penulisan, Keira, ataupun, Kira, untuk nama karakter tokoh utama, harap dimaklumi ya. Bersambung. Mau ngonten, live streaming, mau cover lagu, mau karaokean? Udah, nggak perlu pakai alat yang mahal-mahal. Cukup pakai soundcard PA8 Plus saja, harga murah, kualitasnya nggak murahan.
Sekarang, BH Korslet, kalau untuk live streaming, karaokean, cover lagu, cukup pakai V8 Plus yang dari TAF Studio, kualitasnya bagus, gak kalah dengan sound card mahal, bisa dihubungkan ke media apa aja. Seperti speaker aktif, mixer ampli, laptop, gitar, handphone, dan lain-lain. Ingat ya, berkualitas itu nggak harus bikin dompet terkuras. Jaga diri, jaga diri,